Sexy Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin dalam Sexploration. Adalah Sex Exploration in collaboration between Zoya Amirin and G-Things. Kali ini ada topik yang sebenarnya cukup penting untuk dibahas dalam Sexploration, yaitu adalah soal kebaperan sehubungan dengan sex toys. I know gitu ya. Jangan marah-marah dulu ya para laki-laki ya. Beberapa oknum laki-laki mungkin merasa tersinggung kayaknya, oh my god, jangan pernah sarankan sex toys kepada pasangan seks saya gitu ya. Terutama bagi mereka yang heteroseksual. Mungkin mereka merasa nanti saya tidak mau tergantikan. Aduh tenang aja, gak mungkin barang hidup digantikan dengan barang mati ya. Meskipun barang matinya itu sangat-sangat konsisten, getarannya asik gitu ya. Bisa bikin lebih banyak orgasm. Karena barang-barang ini tidak bisa membuat kita memiliki relation gitu ya. Karena there's no such thing like, okay, I have a good relationship with my sex toys. There's no such thing. Jadi bagaimanapun juga, ini adalah dua hal yang tidak bisa tergantikan, yaitu emotional fulfillment. So, bagi para laki-laki yang sering merasa tidak nyaman, tidak yakin ya untuk membiarkan atau bahkan mengeksplorasi pasangannya untuk menggunakan sex toys dengan alasan pride gitu ya, ngerasa takut tergantikan, tenang aja, sebuah benda yang secara emosi tidak bisa memenuhi fulfillment ini tidak akan bisa menggantikan apapun itu gitu ya, yang berhubungan dengan emotion, connection, human interaction gitu ya, it's everything. Bagi para laki-laki yang masih merasa tersinggung ya, mungkin ini bukan teguran sih, mungkin adalah saya ngebantu pemahaman aja bahwa psychologically kalau kita ya atau Anda sebagai laki-laki sering sekali mengandalkan seks untuk memuaskan pasangan, untuk melepaskan stres gitu ya. Bukannya nggak boleh, tapi kadang-kadang kalau melakukan hubungan seks hanya untuk melepaskan stres, pasangannya suka merasa dipakai doang gitu ya. Cuma tinggal kurang nggak dibayar aja gitu. So please don't do that. Jadi kalau mau melakukan hubungan seks, lakukanlah karena kamu ingin memuaskan pasangan kamu dan kamu ingin dipuaskan secara resiprokal atau secara timbal balik, dan hal ini membuat kamu jadi merasa lebih disayang, lebih dicintai dan percaya diri. Nah, jika mereka-mereka yang percaya terhadap emotional fulfillment, percaya terhadap kebahagiaan hubungan seksual, seperti juga kata Wendy Maltz ya, ini akan membantu kamu untuk bisa mencapai sexual energy yang lebih positif. Wendy Maltz mengatakan bahwa energi seksual sebenarnya adalah energi yang netral, yang bisa menjadikannya itu baik atau buruk adalah bagaimana kita mengekspresikannya, bagaimana kita memberikan gitu ya cinta hubungan seksual atau connection pada saat melakukan senggama ini sendiri gitu. So it take love to make love gitu ya. Jadi terus kenapa sex toys itu bikin baper? Satu, mungkin karena sex toys itu kan sangat-sangat konsisten ya, bisa kok lebih cepat ya memberikan orgasme gitu ya, dan lebih konsisten. Of course gitu, manusia tidak konsisten, tapi kan ada hal-hal yang bisa dipenuhi oleh manusia yang tidak mungkin akan dipenuhi oleh sex toys. Terus lagi ada mereka-mereka yang bilang, jadi kalau gitu sebenarnya sex toys penting gak sih Mbak untuk relationship? Oke, so apa yang ingin kamu cari? Ya, dalam tujuan seks itu ada 3, ya kan? Pengen punya anak, ya, reproduksi, tapi jangan lupa kucing, anjing juga melakukan hubungan seks bukan untuk enak-enak, bener-bener cuma untuk punya keturunan gitu ya. Jadi bagus gitu ya kamu bisa punya anak lewat hubungan seks, tapi jangan lupa yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak kan ya gitu. So, kedua gitu ya, rekreasi gitu, untuk bisa bersenang-senang gitu ya. Ini nggak mungkin dimiliki oleh binatang. Gitu. Dan ketiga adalah relation, sekali lagi untuk bisa membantu atau membangun hubungan. Apa aja caranya, posisinya, kenikmatannya, kebahagiaannya, tempat gitu ya, cara yang bisa kamu gunakan, kamu lakukan untuk bisa membuat rasa terangsang itu ada, untuk bisa membuat kamu bahagia, bisa membuat kamu merasa disayang. Ya lakukan aja gitu ya. Jadi kalau misalnya hal-hal ini bisa membantu kamu untuk bisa menikmati seksualitas bersama dengan pasangan, membuat lebih disayang, lebih bermakna, ya kenapa enggak? Kalau salah satu cara atau variasi yang bisa ditambahkan sensasi-sensasi seru gitu ya, bercandaannya gitu ya, jadi have fun gitu ya, itu adalah melalui salah satunya adalah sex toys.
Kalau banyak orang yang mengatakan, aduh gimana ya Mbak, kalau saya sih lebih suka atau lebih setuju misalnya untuk melakukan hubungan seks yang anal lah gitu ya, atau apa segala sesuatu yang lebih beresiko gitu ya, buat saya mendingan coba sex toys gitu ya. Bisa sama-sama saling memberikan orgasme, bisa mengeksplor gitu. Terus bagi mereka-mereka yang bilang gini, oke, sekarang anggap aja pasangan saya konservatif banget Mbak gitu ya. Apa aja yang berhubungan dengan hal-hal yang di luar hubungan seks yang biasa aja gitu ya. Dia nggak mau gitu ya. Terus gimana? Kalau kamunya ingin mencoba, iya pasangan kamu nggak mau. Pertama, pastikan dulu bahwa setiap 2 atau 3 bulan sekali kamu memiliki posisi hubungan seks yang baru gitu ya. Kedua gitu ya, kamu ingin menambah variasi dengan menambah eh, sex toys. Mungkin dia bilang, oh, udahlah nggak usah yang biasa-biasa aja, yang organik aja. Gini, laki itu kan adalah makhluk visual, ya. Jadi ketika kita menawarkan ide terhadap si pasangan yang cowok, ya, berikan juga visualisasi, ya. Contohnya dengan memberikan sexy negotiation, be assertive. Assertive itu adalah stand for your right without hurting others. Kamu punya hak untuk mencoba variasi-variasi. Nah, caranya ketika kamu akan pitching, gitu kan ya, kepada pasangan juga harus pitching gitu. Caranya untuk pitching, ya aku pengen pakai sex toys dong, coba gini 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 gini. Jangan memberikan kenyamanan-kenyamanan logika. Karena ketika itu kan soal perasaan ya, soal nyaman tidak nyaman. Jadi kita pitchingnya juga sama-sama hal-hal yang emosional gitu. Kalau kita pitchingnya pakai logika, kan katanya sehat tuh kata Mbak Zoya, saya udah nonton tuh G-Things begini. Iya kalau pasangan berasa nggak mau, ya udah nggak mau aja gitu kan ya. Sama kayak orang rokok, udah tahu rokok buruk, tapi tetap aja orang masih ngerokok. Itu kan artinya logika sama perasaan adalah 2 hal yang berbeda. So, kasih gambaran emosi. Yang aku pengen coba sex toys dong, gitu ya. Oke, fokus here. Aku pengen nyoba sex toys dong. Tahu nggak yang aku tuh kepengen pada saat nyoba sex toys kita eksplorasi sama-sama gitu ya. Nah aku ingin kamu ngeliatin muka aku pada saat kamu masukin sex toys ke dalam vagina aku dan nyentuh G-spot aku. Aku pengen kita berdua ya punya experience ya gitu ya. Experience rahasia yang saya belum pernah atau saya nggak kepengen melakukan dengan orang lain gitu ya. Saya pengen melakukannya hanya dengan kamu. Jamin gak akan ditolak sih gitu ya. So kasih gambaran visual gitu ya yang cukup vivid tanpa menjadi porno gitu ya untuk membuat kamu bisa pitching tentang ide sex toys ini ya. Kira-kira keyakinan gambaran gitu ya, asumsi kamu tentang sex toys yang seksi-seksi ini kamu kasih, jangan cuma bilang kamu gak seru banget sih jadi orang yang konservatif, gak akan dapat sex toys baru gitu ya. So selling the idea about sex toys. Nanti yang kalau misalnya gimana-gimana rasanya, aku pengen kamu yang in control. Kamu yang kasih tahu gitu ya, ini asiknya gimana dan segala macam gitu ya. Terutama gitu ya, zaman sekarang sex toys banyak yang lucu-lucu. Mau kenalan? Aku kenalin ya sama some of my friends here gitu ya. Piket, of course gitu ya, bisa juga ini ada rangsangan-rangsangan yang sebenarnya dua-duanya bisa untuk merangsang klitoris. Jadi mereka-mereka yang ingin mengeksplor gitu ya, mintalah pada pasangan, yang aku mau coba dong rasanya klitoris kayak gimana. Terus aku mau nyobanya sama kamu, aku gak pengen nyoba sendiri. Kenapa? Karena ya pada saat aku akan mencoba gitu kan aku akan ngerasa vulnerable. Nah pada saat aku ngerasa vulnerable gitu, risih dan segala macam, aku pengen ada kamu karena aku merasa lebih aman saat mencoba sesuatu yang baru bersama dengan kamu. Aduh, yang namanya laki-laki ya selalu pengen jadi hero kan buat perempuannya. Izinkan dia menjadi hero kamu yang seksi. Try with him gitu. So why not? And here's Nina. Hi, I'm Nina. How are you? Ya, ini juga bisa dijadikan alat untuk mencoba gitu ya. You can try with your partner gitu. Ini ya, Nina itu juga punya remote. Ya, remote dari Nina ini kurang lebih jauhnya itu 8 meter. So, what you can do with Nina? Pitchingnya kayak gini. Nah, aku ngasih ide-ide seksi ya. Ini bukan nakal, ini seksi. Jadi yang gini, ketika gitu ya kamu melakukan sesuatu yang aku senangi minggu ini gitu ya, misalnya kamu mencium aku bukan hanya karena kamu kepengen seks gitu ya, bukan cuma kamu lagi ada maunya, bukan hanya kamu saat horny aja dan aku seneng gitu ya sama ciuman kamu itu. Aku akan pakai si Nina ini ya, dan kamu gitu ya, kita boleh jalan-jalan kek, ngapain kek, tapi kamu boleh mengontrol
ya remote yang ada di Nina. Gitu ya. Laki mana yang mau nolak gitu ya. Bagi mereka yang konservatif sekalipun, give them the idea bahwa your sexual pleasure, it's in their hand. Gimana yang rasanya ketika kepuasan seksual yang aku rasakan itu karena kontrol dari remote yang ada di tangan kamu yang ya, agak susah buat laki-laki yang, this is so tempting gitu ya. Aku juga pengen tahu sih reaksi aku kayak gimana gitu. Aku juga pengen tahu how do I feel about that gitu ya. Let's try yuk gitu ya. Mungkin akan aneh, mungkin akan it's a little bit awkward, but it's worth to try gitu because let's have fun gitu ya. And hello long distance relationship. Here's my friend Flamingo. Well, I love the idea about Flamingo here gitu ya. The thing is, dia ini bisa memiliki aplikasi. So, bagi yang jarak jauh, I feel you. Kamu di Amerika sana ya, dia baru ngelihat matahari, kita udah ngeliat bulan gitu. Susah sekali pertemuan hidup ini gitu. So, when you want to have sex, you want to get connected gitu ya. Kita harus melakukan segala cara untuk mengeksplorasi even physically kita nggak bisa sama-sama. One of the idea yang ada di Flamingo dengan aplikasi ini, pasangan kamu bisa mendownload aplikasi dari Flamingo dan dari jarak jauh dia bisa mengontrol semua kenikmatan dan vibration yang ada di sini untuk diberikan pada kamu. The idea bahwa laki-laki bisa mengontrol, bisa memberikan kepuasan dengan caranya sendiri, ini juga bisa menambah serunya fantasi seksual yang dibagikan pada saat kamu jarak jauh. Ya, bagi mereka-mereka yang pelaut, ya, yang kerja di luar sana kan biasanya ada yang tugas marketing gitu ya, yang harus long distance marriage gitu. I don't know gitu ya, tentara, polisi, why not gitu ya. Jadi apapun jenis pekerjaan kamu yang kira-kira membuat kamu harus sekali gitu ya untuk bisa terpisah dari pasangan, tapi you still want to be in control of having a sexual pleasure gitu ya, masih banyak cara untuk bisa membantu kamu dan tidak baper terhadap sex toys ya. Download aplikasinya, enjoy giving pleasure gitu ya, enjoy being in control that you the only one who actually giving a pleasure to your sexual partner. Ketika kamu mendownload aplikasi ini, jadi ini bisa dimasukkan ya ke dalam vagina, ini bisa merangsang si G-spot, ini merangsang klitoris, ya, dan itu bisa dikontrol lewat aplikasi sejauh apapun, jangan khawatir selama ada signal. Kalau enggak repot juga, kesian. Saya takut nanti bilang, kok bisa di Amerika tapi di gunung ini nggak bisa, ya itu juga susah sih, I know gitu ya. Kadang-kadang kalau saya suka diving ke remote area itu memang agak-agak frustrasi gitu ya. Makin bagus daerahnya, kadang-kadang signalnya makin langka. But as long as you have signal gitu, pretty much you can control the sexual pleasure between your partner. So, jangan dulu ditolak sebuah ide baru ya untuk menambah variasi keseruan dalam hubungan seksual. Sex has to be fun ya. Seks itu harus mampu membuat kita bersenang-senang dan cinta itu adalah sesuatu yang membuat kita vulnerable and safe at the same time. Jadi pada saat kita akan mencoba sesuatu yang baru, kita ingin terkoneksi, kita ingin it take love to make love dengan pasangan kita. Dan kita bisa melakukan segala cara pada saat kita vulnerable, kita juga merasa aman dengan pasangan kita. Nah ini yang akan menambah connection untuk mencoba hal baru, untuk terbuka, untuk sharing fantasi gitu ya, untuk berbagi. Jadi ini hanyalah alat. Intinya semuanya ada di dalam tangan kamu. Ini ada di dalam kontrol kamu. Your sexual pleasure gitu ya, kenikmatan seksual Anda, kenikmatan seksual pasangan Anda itu ada di dalam kontrol Anda berdua. Diskusikan gitu ya bersama-sama, cari outputnya gitu bahwa kenapa sih kita mau melakukan ini? Karena aku ingin senang-senang sama kamu. Aku pengen berbagi memori sama kamu. Soal ini berhasil apa enggak, bisa seru-seru atau kadang-kadang ternyata nggak seseru, nggak seenak itu ya, iya nggak apa-apa juga. But the experience that you try with your partner itu ada menambah repertoire atau apa tuh bahasa Indonesianya, menambah kumpulan-kumpulan ya dari hal-hal yang bisa membuat kamu berdua menjadi bonding ya. Jadi kalau memang yang bisa membuat kamu berdua lebih bonding, ya why not gitu ya.
Jadi hidup pernikahan akan selalu susah, relationship juga selalu punya tantangannya masing-masing. Ya, memori-memori seperti ini, seru-seruan, lucu-lucuan. You can use toys, you can sharing affection using what was that? Like sexual fantasy gitu ya. Gunakan apapun yang membuat kalian berdua bisa merasa terkoneksi dan merasa seksi. So instead of merasa baper ya terhadap sex toys, bagaimana kalau dimanfaatkan untuk bisa membuat kamu berdua terkoneksi. Intinya ya ketika ada sesuatu yang baru, jangan berhenti di situ hanya karena ngerasa aneh gitu ya. Of course it's gonna be like weird at the first time, but you should try it. Kalau itu legal, kalau itu tidak menyakiti diri kamu, tidak menyakiti orang lain, so just try it ya. Selama tidak ada yang tersakiti dan tidak ada yang menyakiti. So, terima kasih untuk menyimak episode kali ini ya. Jadi jangan baper lagi ya terhadap sex toys. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode Sexploration berikutnya bersama saya Zoya Amirin in collaboration with G Things. Bye.